Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wajaba alaina bisiyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Hari ini kita bersama-sama dengan rasa kepatuhan, ketaatan, ketundukan akan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mutaba'ah kepadanya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, dan ini saya dapatkan dari kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang raja bernama Al-Hajjaj bin Yusuf melakukan perjalanan dengan seorang pengawal. Tiba di sumber air antara Mekah dan Madinah. Kemudian raja itu berhenti dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari seseorang agar menemani makan dengannya. Lalu pengawal itu pun mencari seseorang yang ada di sekitar itu. Dan terlihatlah di atas bukit seorang badui yang sedang menyelimuti dirinya dengan selimutnya. Lalu dihampirinya oleh pengawal itu. "Wahai fulan, engkau dipanggil oleh sang raja." Si pengawal itu membangunkan seorang Bedawi itu dengan kakinya. Lalu seorang Bedawi bangun dan dia bergegas menghampiri sang raja. Setelah tiba di hadapan sang raja, lalu raja berkata, "Cucilah tanganmu dan makanlah bersamaku." Kemudian Bedawi itu menjawab, "Wahai tuan, aku sudah mendapat undangan yang lebih baik daripadamu, dan aku telah memenuhi dan menyambutnya undangan itu." "Siapa yang mengundangmu?" kata sang raja. Allah telah mengundangku untuk berpuasa pada hari ini, dan aku berpuasa." "Engkau berpuasa di musim panas yang terik ini?" kata sang raja. "Iya, aku berpuasa tuan, untuk menghadapi panasnya suatu hari kelak di akhirat yang melebihi panasnya pada hari ini." Maka kata sang raja, "Sudahlah, engkau berbuka hari ini dan esok kau berpuasa." Apa jawaban Bedawi itu? "Jika engkau tuan menjamin aku bisa hidup sampai esok pagi, maka aku akan berbuka." "Ini di luar kekuasaanku," kata sang raja. "Wahai tuan," kata Bedawi, "bagaimana engkau menyuruh aku untuk membubarkan sesuatu yang pasti ini dengan sesuatu yang di luar kekuasaanmu, yang sama sekali engkau tidak menguasainya, yang sama sekali engkau tidak tahu?" Maka apa jawaban sang raja? "Sudahlah, ini makanannya sangat lezat." Maka apa jawaban si Bedawi? "Bukannya makanan yang lezat itu buatan seorang koki, akan tetapi makanan itu dirasakan lezat karena badan kita sehat walafiat."
Hadirin rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil, yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, saudara hadirin rahimakumullah, yang kita bisa ambil hikmahnya dari kisah ini adalah bahwa ibadah puasa ini adalah panggilan Allah, undangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu, kepada kalian semuanya untuk berpuasa. Ini adalah panggilan Allah. Maka siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah, maka tentunya akan menyambut panggilan itu dengan sukacita, menyambut panggilan itu dengan senang hati, dan disertai dengan ketundukan dan kepatuhan akan perintahnya. Hikmah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa ibadah bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa ini, adalah akan memiliki makna di hadapan Allah apabila ditopang oleh dua kaki yang sangat kuat atau dua pondasi yang sangat kokoh. Apa dua kaki yang sangat kuat atau pondasi yang kokoh itu? Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ihtisab. Iman artinya sebuah keyakinan sekaligus melakukan pembenaran bahwa ibadah puasa ini adalah benar-benar diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Dan kita sebagai orang yang beriman melakukan amal ibadah apapun dasarnya karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab artinya ibadah kita semata-mata mohon karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, jika dua kaki ini kuat, pondasi ini kokoh, maka ibadah puasa kita akan terbentuk sebuah nilai puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, bahwa kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah pada Ramadan ini, kita masih diberikan panjang umur, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan umur ini untuk menjalani perintah Allah. Terutama di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa. Karena siapakah di antara kita yang bisa menjamin kita akan hidup di Ramadan tahun depan? Tentu tidak. Semua kita tidak bisa menjaminkan bahwa umur kita sampai kepada Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, manfaatkanlah ini, kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita dan menjadikan diri kita sebagai orang muttaqin, sebagai tujuan akhir daripada ibadah puasa ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.